Baik teman-teman, ini adalah big picture ya, saya menyebutnya big picture ya, cuan mudah dari kuadran rezeki. Mudah-mudahan dari ini kita nanti ada gambaran mau ngapain sih kita gitu ya, mau ngapain sih kuadran rezeki, berapa sih income-nya, berapa sih potensi rezeki dan seterusnya. Baik teman-teman, di dalam kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas dari 3 poin ini ya. Nanti kalau misalnya nyampe ya materi. Kalau nggak nyampe ya 1 atau 2 poin ini ya, mindset milioner, kemudian ada potensi rezeki ya. Kemudian ini ada satu pertanyaan, yuk kita diskusi terlebih dahulu. Diskusi terlebih dahulu, haruskah kita itu hidup dalam kondisi kaya atau hidup kaya? Haruskah? Ya. Boleh dicecet dulu teman-teman, perlu enggak sih kita itu hidup kaya gitu ya, dengan uang yang berlebih, dengan kekayaan, dengan ya, dengan banyak uang gitu ya. Ya kita harus ini harus 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 mau ini terbuka untuk diskusi ya. Harus ya. Wajib, Masya Allah ya. Harus karena Islam menganjurkan. Baik teman-teman. Ada lagi kira-kira selain harus, wajib, haruskah kita hidup kaya? Sebab begini, kalau kita itu tidak punya tujuan, ya hidup kita bakal gitu-gitu saja teman-teman. Ya, gitu-gitu saja. Kita tidak akan kemana-mana. Ya, kalau memang tidak ada tujuan. Walaupun sebenarnya saya menganggap bahwa hidup kaya itu adalah wasilah. Ya, hidup kaya itu adalah wasilah. Kalau saya menyebutnya ya, bukan kemudian tujuan akhir gitu. Ya, mungkin ada sebagian dari teman-teman atau kawan-kawan yang mengatakan bahwa, Mas, ngapain kita harus kaya? Kan uang tidak dibawa mati. Tapi ingat teman-teman, ya, tapi ingat, hutang yang dibawa mati. Artinya, paling tidak kita itu tidak punya hutang gitu ya. Setuju ya? Jadi kita perlu untuk punya goal, punya tujuan ya, di dalam hidup ini punya tujuan. Kalau kita cuma mengalir ya, kemudian tidak ada tujuan, maka kita tidak menjadi orang yang tidak bersemangat gitu. Jadi akhirnya ya hidup ala kadarnya. Ya wes lah, pokoknya gitu-gitu saja. Mas, terlalu keduniawian kalau kita membahas tentang kekayaan. Justru seharusnya kita sebagai seorang, mohon maaf ya, kita muslim ya teman-teman. Kita muslim, justru uang itu akan baik-baik saja. Itu kalau kemudian dikelola oleh orang-orang yang beriman, teman-teman. Setuju ya? Kalau tidak, kawan-kawan, yang terjadi adalah seperti yang kita lihat saat ini gitu. Uang dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya kemudian apa? Dikorupsi. Padahal itu sebenarnya bukan haknya, gitu. Kenapa? Karena tidak punya iman. Ya, tolok ukurnya itu bukan halal haram, itu bukan, tetapi justru yang penting saya kaya, keluarga saya kaya. Bagaimana kemudian kita punya keturunan itu baik gitu kehidupannya, walaupun kemudian kita tinggal. Dan itu sebenarnya lumrah sih ya, kalau menurut saya sih lumrah. Karena kita secara naluri kan pengennya begitu ya, hidup kita dalam kondisi tidak kaya gitu ya, pengennya nanti kalau pulang ya meninggalkan kekayaan untuk keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, anak, mungkin cucu dan seterusnya. Baik teman-teman, ya kira-kira begitu, ini sebagai pemantik. Kita berharapnya kawan-kawan semua yang lebih beriman ya, itu lebih kaya. Dan kita percaya kepada kekayaan itu berputar di kalangan orang-orang yang beriman. Itu insya Allah lebih aman. Begitu. Dan siapa orang beriman itu ya kita. Gitu ya, setuju ya ini kira-kira teman-teman ya. Nah, saya tidak mengatakan ini harus atau tidak gitu ya, tetapi kita bisa buka di dalam Al-Quran. Kita buka di dalam Al-Quran. Saya tadi coba-coba ngopi dari Al-Quran ya, aplikasi Al-Quran, ternyata terputus-putus begini teman-teman.
Tapi tidak apa-apa ya, yang penting kita bisa baca ini ya. Ya. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa tentangan. Allah itu menciptakan pasangan-pasangan gitu ya. Jadi di sini saya ini ketutup ini tulisan saya wa annahu huwa adhaka wa abka. Ya. Dan bahwasanya dialah Allah ya yang menjadikan orang itu tertawa dan menangis. Surat An-Najm 43. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kita pelan-pelan ya teman-teman, malam hari ini kita pelan-pelan. Supaya kita sambil tadabbur lah. Kemudian di sini dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu huwa amata wa ahya. Dan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala itu yang mematikan dan menghidupkan. Surat An-Najm 44. Kawan-kawan, surat An-Najm ini kalau kemudian dibaca dari awal itu Masya Allah ya. Silahkan ya PR. Saya bukan dosen tapi memberikan tugas ya PR ya. Kalau kemudian dibaca terjemahannya aja itu Masya Allah ya, luar biasa itu. Dan saya menemukan beberapa ayat ternyata tidak hanya di dalam surat An-Najm 44, tapi di dalam surat Al-Mulk itu juga ada ya, ayat 2-nya Allah menceritakan kematian dulu baru kemudian hidup ya. Mungkin kita bisa pahami kawan-kawan, mati itu bentuk dari ketidaksuksesan. Mungkin bisa juga dibentuk kebangkrutan, atau mungkin bisa disebut juga adalah banyak hutang. Dan hidup itu bisa kita katakan ya kehidupan, surga balasannya, hidup itu sendiri, sukses begitu. Dan ternyata Allah itu memasangkan kematian dan kehidupan. Artinya bisa jadi Allah itu memang saat ini motivasi untuk kita ya, yang saat ini sedang berjuang, kemudian bareng-bareng untuk membangun perekonomian keluarga gitu ya. Itu bisa jadi Allah memberikan kabar gembira gitu loh. Allah sedang bangkrutkan kita untuk kemudian diangkat untuk menjadi orang yang sukses. Gitu. Allah banyakin hutang kita, lalu kemudian kita diangkat agar kemudian hutang kita menjadi lunas. Gitu. Jadi kematian itu kalau saya memahami tidak hanya sekedar Allah menciptakan pasangan mati dan hidup itu ya, tidak. Tetapi ternyata kalau kemudian dibaca di beberapa ayat yang lain itu ternyata Allah mengatakan kematian dulu baru kemudian kehidupan. Nanti coba deh ya, banyak-banyak tadabbur kita malam hari ini. Ya. Itu menurut saya merupakan motivasi. Kalau saat ini mungkin hidup kita belum lempeng, lagi banyak problem ya, berarti kita harus kembali kepada Allah SWT untuk menjadi hidup yang lempeng dan penuh kesuksesan. Gitu. Kalau belum kaya, menjadi kaya begitu. Itu tantangan. Dan harusnya kita itu membaca itu sebagai pesan cinta, Masya Allah. Sesuai dengan topi saya, teman-teman, pesan cintanya. Itu ya, bukan promosi topi ini. Masya Allah. Baik, kemudian di ayat berikutnya wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan berpasang-pasangan, pria dan wanita. Ya, begitu teman-teman. Jadi di sini yang ada itu adalah Joko dan Siti. Tidak ada nama lain. Joko dan Lukman itu gak ada teman-teman. Yang ada adalah Joko dan Siti. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Jadi pasangan laki-laki dan perempuan. Nah ternyata Masya Allah ini merupakan isyarat-isyarat ya. Kalau kemudian guru-guru kita mengatakan pesan qauliyah dari Allah SWT bahwa hidup itu berpasang-pasangan. Ya, ada tertawa, ada menangis, ada mati, ada kehidupan, ada kegagalan, ada kesuksesan begitu. Ada pria, ada wanita. Nah ternyata ketika kemudian di ayat berikutnya, ketika kita membahas tentang kaya itu bagaimana? Masya Allah di sini teman-teman. Dipisah nih ayatnya ya, sendiri, menyendiri. Ternyata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala itu
memberikan kekayaan, Masya Allah, al-ghina. Kemudian apa? Dan memberikan kecukupan. Jadi lawan daripada kekayaan itu apa teman-teman? Bukan miskin. Di dalam surat An-Najm 48 ini bukan miskin teman-teman. Tetapi apa? Cukup. Kecukupan. Gitu. Artinya apa kawan-kawan? Artinya sebenarnya kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia itu harusnya tidak miskin. Gitu. Ya, tidak ada kata miskin. Mungkin kita sendiri yang menerima kehidupan kita menjadi kehidupan yang saya sebenarnya nggak boleh mengatakan miskin. Kismin. Gitu. Jadi kita sendiri bisa jadi ada sesuatu yang tidak tepat. Kenapa kok kita belum sukses? Kenapa kok kemudian kita belum kaya? Ya karena bisa jadi ada sesuatu, bisa jadi mindset, bisa jadi strategi, bisa jadi juga action yang tidak tepat. Karena di sini Allah sudah berikan pasangannya itu adalah kekayaan dan kecukupan. Begitu. Oleh karenanya haruskah kita kaya? Haruskah hidup kita itu hidup yang kaya? Maka sebenarnya jawabannya itu ada di dalam surat An-Najm 49, teman-teman. Ini kalau kemudian kita menggunakan dalil normatif. Istilah dari ustadz saya itu ya adalah dalil normatif. Begitu. Nah, berikutnya ya, kalau tadi dalil normatif, ini ada dalil juga, teman-teman, historis. Ya, sejarah atau fakta sejarah. Kalau kemudian kita buka di dalam Sirah Nabawiyah, ternyata penghasilan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an itu penghasilan beliau itu adalah 214 miliar per bulan. Masya Allah. 214 miliar per bulan. Ini per bulan loh teman-teman, bukan dalam waktu 1 tahun itu bukan, tapi per bulan. Gitu. Jadi harusnya kalau kita itu adalah mengikuti ya sunnah ya Nabi atau kemudian mengikuti generasi para sahabat, harusnya penghasilan kita juga besar. Dan maaf. Umar bin Khattab bisa jadi adalah seorang Amirul Mukminin. Mungkin kita kenalnya beliau adalah seorang Amirul Mukminin, khalifah. Ya, khalifah. Jadi mungkin ada sebagian di antara kita yang mengatakan bahwa Umar itu adalah khalifah, bukan pengusaha. Tapi ternyata penghasilan beliau itu 214 miliar, Masya Allah. Bagaimana pengusaha-pengusaha yang kita kenal? Contoh misalkan sahabat Utsman bin Affan. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf. Penghasilannya bukan miliar lagi teman-teman, tapi triliun. Kemudian sahabat yang ada di Madinah, Sa'ad bin Rabi misalkan. Itu penghasilannya jauh lebih besar. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, ini jawaban dari Mas Andang tadi. Ya, bi'ah. Ya, kalau kemudian Ustadz saya menyebutnya adalah bi'ah. Lingkungan yang mendukung. Kawan-kawan, kalau kemudian kita buka dari jalanan ya Sirah Nabawiyah, itu Rasulullah itu adalah seorang pengusaha. Dan orang-orang yang dididiknya itu beliau ya orang-orangnya kayak gini gitu loh, Masya Allah. Kenapa? Karena binaan dari Nabi. Ya. Jadi kalau kemudian kita buka di sana ada Darul Arqam misalkan ya, pembinaan zaman Nabi itu ya dilakukan di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Gitu. Kemudian dikenal dengan Darul Arqam. Jadi dididik, dibina, itu. Sehingga kemudian ada generasi-generasi unggul. Nah ini kalau kemudian kita lihat dari apa tadi, historis, fakta historis. Maka pertanyaannya kembali lagi, haruskah hidup kita kaya? Maka insya Allah kita harusnya kaya kalau mengikuti apa-apa yang kemudian dijalankan atau kemudian dicontohkan oleh Nabi kita. Sayangnya kehidupan saat ini itu kita tidak seperti apa yang kemudian zaman Khulafa Rasyidin itu. Kehidupan kita saat ini bukan berada dalam kehidupan Islam, li'istinafil hayatil Islam, bukan teman-teman. Kita itu berada dalam kondisi yang serba pajak, serba kapitalis. Teman-teman, kalau misalnya saat ini beli sepeda motor,
Yang dipajaki apanya? Ya dipajaki apanya? Semua dipajaki. Ya, semua dipajaki. Rangka sepeda motornya, Anda kan beli sepeda motor ya tadi ya. Kemudian apa lagi? STNK-nya. Kemudian apa lagi? Platnya. Masya Allah. Baik teman-teman, nanti silahkan diskusi dengan teman-teman yang mungkin kalau ketemu sama sahabat-sahabat kita di Malaysia gitu ya, pajaknya berapa? Kalau beli sepeda motor itu pajaknya berapa? Gitu. Saya itu kemarin waktu pulang ke Jawa, ketemu saudara saya yang pulang dari Malaysia. Ternyata pajak di Malaysia itu ya cuma 75.000 untuk semua. Ya, pajak STNK masuk, kemudian pajak tahunan ada, pajak 5 tahunan, ya semuanya itu masuk ke 75.000 itu. Masya Allah, itu setara berapa ringgit gitu ya teman-teman. Tapi kalau kemudian dirupiahkan kurang lebih 75.000. Ya saya candai beliau, kenapa enggak tinggal di sana saja. Masya Allah, pengennya gaji di sana tapi hidup di sini katanya, supaya ketemu dengan keluarga katanya. Oh Masya Allah. Itu kawan-kawan. Jadi, nah ini juga selain fakta historis juga fakta kekinian. Ya kehidupan kita seperti ini. Semua dipajakin. Oke? Gitu ya kira-kira kawan-kawan. Jawabannya bagaimana? Harus. Ya, kita menjadi orang kaya itu wajib. Kita itu menjadi orang kaya itu harus atau wajib. Itu jawaban kesimpulan sementaranya. Gitu ya. Setuju atau tidak setuju? Tapi hidup adalah pilihan, teman-teman. Ya, hidup adalah pilihan. Kawan-kawan mau hidup seperti apa? Silakan, monggo. Tidak ada paksaan. Tetapi saran kami, hiduplah dengan kaya. Gitu. Hiduplah dengan berkecukupan. Kalau tidak kaya, berkecukupan. Gitu aja dah. Jangan menggunakan kata kismin. Setuju ya? Setuju ya, setuju. Sepatu ya, sepakat dan setuju. Masya Allah. Gitu ya teman-teman. Ada sesuatu yang baru malam hari ini kira-kira? Ada semangat baru untuk jadi orang yang kaya? Karena di dalam Al-Quran, kemudian di zaman sahabat, generasi sahabat, ya. Nanti silahkan ya kalau mau dibuka banyak sekali referensi tentang generasi sahabat. Itu. Nanti insya Allah akan termotivasi kita teman-teman. Hidup untuk lebih baik lagi. Jangan mau hidup dalam kerangka apa namanya? Rangka UMR. Maka kemudian kita tadi sebut ya, daerah mana gitu ya. Itu bagian daripada apa teman-teman? Untuk mengetahui UMR-nya. Ya, kira-kira kalau yang ada di Zoom pada malam hari ini, UMR atau UMP-nya yang paling tinggi daerah mana? Masya Allah, yang dekat-dekat Jakarta itu biasanya UMP-nya ya tinggi gitu. Ya, kalau kemudian di Banjarbaru itu sekitar 3,5 juta teman-teman. Ya, kurang lebih lah. Ya, ini jadi tantangan kawan-kawan. Kalau penghasilan kita itu di antara UMP, berarti kita itu masuk dalam plafon. Jadi ini juga bagian dari motivasi kita. Jadi Mas jangan mulu-mulu lah hidup jadi orang kaya dan seterusnya, nggak usah lah kayak gitu-gitu gitu ya. Misalnya kita hidup di alam UMP aja teman-teman. Hidup di alam UMR aja teman-teman. Nah jangan kayak gitu kawan-kawan. Ya, itu orang-orang di luar sana itu sebenarnya ada niatan kawan-kawan. Kalau kemudian kita itu sebagai seorang muslim kemudian tidak berdaya, orang-orang di luar sana itu sengaja membuat standar penghasilan kita itu dengan UMP, gitu ya, dengan UMP, dengan UMR itu supaya apa? Supaya kayak plafon rezeki. Ya sudahlah penghasilan kamu segitu gitu, wajar. Kalau penghasilan kita itu segini, gitu, wajar, nggak usah muluk-muluk, gitu ya. Yang terjadi apa? Ya sudah kita akhirnya tidak mau ngejar lagi. Kamu itu orang muslim, ya, nggak usah lah tinggi-tinggi cita-citanya. Orang muslim itu harus apa namanya teman-teman, tawadu. Harus zuhud gitu ya, harus zuhud, harus ya, Masya Allah. Ini sebenarnya bukan urusan zuhud atau tidak zuhud teman-teman,
Tapi ini adalah urusan berdaya. Kalau kemudian kita memiliki kekayaan, insya Allah jauh lebih berdaya dibandingkan tidak. Gitu. Teman-teman punya uang 1 miliar misalnya, itu jauh lebih berdaya ketika kemudian dibandingkan ya kalau kita itu hanya punya uang 1 juta. Karena 1 miliar ini kita bisa bantu, bisa melakukan event apa, kita bisa melakukan program apa gitu kawan-kawan. Kemarin ada usulan dari Bunda Nisa ya, atau Bunda siapa kemarin ya, yang chat saya, Mas, andaikan ada lembaga Mas yang membantu kami yang sedang punya utang gitu ya, Masya Allah. Dan memang itu faktanya. Sampai saat ini itu belum ada teman-teman satu lembaga yang membantu saudara-saudara kita yang berhutang. Ya, yang berhutang. Padahal di dalam Al-Quran itu ada. Salah satu pos dari zakat itu adalah horim. Jadi dialokasikan kepada mereka-mereka yang punya hutang. Tapi faktanya sampai sekarang ya nggak ada, belum ada. Ya kalau ada dikabari ya. Nanti kita akan coba ya kontak beliau ya supaya kemudian ada program itu ya untuk saudara-saudara kita. Apalagi pinjol sama judul itu, Masya Allah luar biasa teman-teman. Ya mereka ngiklan loh. Kita buka YouTube muncul iklan mereka. Kita buka aplikasi yang lain muncul iklan mereka. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman, bagaimana caranya kita agar bisa kaya? Ayo, gimana caranya? Ada yang punya usul? Ada yang punya usul? Gimana caranya agar kita bisa kaya? Gimana caranya kira-kira kawan-kawan? Saya baca-baca dulu. Masya Allah, Mas Andang nih. Muslim yang berdaya lebih dicintai Rasul. Masya Allah, apalagi pengusaha atau tujarul aulia. Masya Allah, ini istilah baru bagi saya Mas. Ya, terima kasih Mas Andang memberikan masukan bagi kita semua teman-teman. Baik, Kak Arif, Mas Arif, ya ini ada berdagang, Masya Allah, berdagang ya. Baik, kita kantongin dulu, ya. Kita tabung dulu, ya. Gimana cara berdagangnya yang bagaimana itu ya. Baik, teman-teman, ada lagi kira-kira usulan bagaimana kita supaya bisa kaya bareng-bareng? Ya, kita pengennya kaya bareng, teman-teman. Kalau kaya sendirian, kayaknya nggak asik gitu ya, nggak asik. Apalagi kita Muslim bareng-bareng, ya. Kalau impian saya sih teman-teman yang berada di member Kuatan Rezeki ini umroh bareng gitu teman-teman. Kemudian kita ngobrol-ngobrol jauh ya lebih enak gitu. Kalau umroh sendirian ya begitu. Masya Allah, berjamaah baik, usaha berjamaah di komunitas baik, terima kasih. Baik teman-teman, saya doakan lagi. Pokoknya nuansa Zoom ini ya bagi saya jadikan sebagai taman-taman surga. Ya, khilaqad dzikri, taman-taman surga. Jadi kesempatan untuk kita itu banyak-banyak berdoa. Banyak, semoga teman-teman bisa umroh gitu ya. Bisa kaya, ya, banyak rezeki. Ya. Tapi jangan nikah lagi. Kalau ini lain cerita, saya tidak menganjurkan. Baik, teman-teman. Kita akan kupas pelan-pelan ya. Nah, kalau sendirian takut nyasar. Masya Allah. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, rumus 3M. Ya, cara kaya. Ya, cara kaya. Yang pertama itu adalah mewarisi. Maaf teman-teman, ini kok tega gitu ya. Ya Allah nih, mewarisi. Saya itu hari ini itu nggak sengaja ya ada film yang muncul di HP saya. Filmnya horor. Filmnya horor teman-teman. Ya, judulnya Trinil.
Saya sambil mendesain slide itu sambil nonton, tapi tidak berani nonton, takut. Judulnya Trinil. Hubungannya sama apa, Mas? Ya, tentang waris ya. Rebutan harta waris ya. Saya belum selesai nontonnya. Sesekali ada hantunya keluar gitu ya. Saya matikan. Nakut juga ternyata. Mewarisi ya, mewarisi ini ternyata luar biasa teman-teman. Ya, apalagi kalau orang tuanya kaya. Tapi yo kok tega kita sebagai seorang anak itu ya mengincar harta orang tua. Yang berikutnya itu menikahi. Ini rumus dari guru saya, dari guru sebelah. Guru sebelah saya dulu belajar bisnis otak kanan, teman-teman. Saya masih ingat betul karena ini yang didoktrinkan gitu ya. Didoktrinkan kepada kami 3M, pokoknya 3M ya, mewarisi, menikahi, dan memulai bisnis gitu. Nah, kalau menikah ini yang jadi tantangannya mungkin umur kita, kemudian penampilan kita gitu ya. Perlu banyak pertimbangan ini ya, apalagi kita sudah menikah gitu ya, kayaknya nggak mungkin juga gitu ya. Kayaknya kemudian persennya juga agak besar ya dibandingkan mewarisi. Mewarisi ini bisa kualat teman-teman. Kemudian yang berikutnya itu adalah memulai bisnis. Lah ini yang kemudian disarankan oleh Mas Arief tadi, Kak Arief tadi ya, di memulai bisnis. Ya, dan ini yang paling logis, ini yang paling lumrah gitu ya. Ya harusnya kita mulai dari sini. Gitu. Dan ya, saran saya ya mulai dari diri kita. Bagaimana diri kita? Gitu ya. 3M. Nah, ini kata-kata kita di belakang tadi di catatan kaki ya. Kaya itu bukan hanya keberuntungan teman-teman, tapi kalau kemudian kita mengandalkan keberuntungan ya monggo, ada ilmunya ya, ada ilmunya. Kita perlu banyak beruntung hidup itu. Kemudian ya, tapi juga tentang strategi. Jadi selain kita itu beruntung, kalau bisa itu punya strateginya. Strategi dan beruntung itu insya Allah kaya. Jadi kita harus punya mindset teman-teman. Kita boleh hidup seperti ini, tetapi mindset kita, motivasi kita ya untuk menjadi orang kaya itu tahu bagaimana caranya. Atau minimal kita tahu bagaimana orang kaya itu menjadi kaya. Nah, kita akan belajar malam hari ini. Bagaimana orang kaya itu melipat gandakan keuangannya. Oleh karenanya mindset ini akan membedakan kita dengan orang yang lain. Jadi sudah kita tidak perlu memikirkan orang lain teman-teman, yang kita pikirkan diri kita. Gimana diri kita bisa berdaya, bisa bangkit secara pemikiran kita. Karena tadi ya 3 hal itu tadi yang kita ceritakan di awal sudah cukup bagi saya. Yang pertama adalah dalil normatif dari Al-Quran sudah menuntun, memandu kita untuk menjadi orang kaya dan kecukupan. Yang kedua dari Sirah Nabawiyah ya, menginspirasi kita untuk menjadi orang kaya. Kemudian fakta saat ini, kehidupan kita saat ini, kita perlu untuk lebih banyak ya punya uang ya, menuntut seperti itu ya. Memang segalanya ya bukan tentang uang, tapi segala-galanya itu butuh uang gitu ya. Sehingga kemudian kita perlu untuk memperkaya, lebih kaya daripada, lebih berdaya daripada sebelumnya. Begitu kawan-kawan. Ya setuju ya. Kemudian ada nukilan yang biasa ada nukilan atau kemudian statement atau kata-kata mutiara yang menurut saya ini menjadi inspirasi ya dari kuadran rezeki ya, tentang ini teman-teman. Jika Anda tidak bisa menghasilkan uang di saat tidur, maka Anda akan bekerja sampai mati. Ya, gimana ini bacanya? Warren Buffett, ya, Warren Buffett, ya, dia mengatakan demikian, teman-teman. Memang dia ini adalah pakar saham, ya, pakar investasi saham. Tetapi kata-katanya ini bisa kita jadikan sebagai acuan, atau kemudian kalau menurut saya cukup jelek gitu ya. Dalam istilah kita cukup jelek gitu ya, untuk menjadikan kata-kata ini untuk menjadi inspirasi. Ya kira-kira harus seperti apa.
ya. Dan kenapa saya mendirikan kuadran, bukan mendirikan, saya membuat website Kuadran Rezeki itu dalam rangka ini, mewujudkan ini, ya, kata-katanya Warren Buffett, ya, Warren Buffett. Kenapa teman-teman? Ya karena kalau kemudian kita mengandalkan sistem atau mengandalkan negara atau mengandalkan bi'ah yang kita ceritakan tadi, ya kehidupan Islam itu saat ini tidak ada, teman-teman. Bahkan untuk mengelola zakat saja, ya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini punya hutang itu tidak ada, teman-teman. Makanya kemudian kita perlu cari alternatif yang memberikan leverage paling tinggi itu apa? Lah kemudian ketemulah website, ya website. Sementara ini website, nanti kan gimana gitu ya. Baik, jadi gitu. Jadi kita perlu cari alternatif, mandiri teman-teman. Kalau kita berharap pada, mohon maaf ya, tadi ke pemerintah atau kemudian berharap pada negara atau kemudian berharap pada lembaga, saat ini belum ada gitu. Kecuali kalau teman-teman yang ada di Zoom ini akhirnya kemudian menjadi seorang penguasa atau kemudian pengusaha yang kemudian, iya ya, apa yang kemudian disampaikan Mas Ferry pada malam hari itu, tanggal berapa ini teman-teman? 13 ya, Mei 2025 itu kayaknya harus saya wujudkan deh. Nah, kalau kemudian seperti itu, monggo silahkan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kemudian kita coba buka dari cash flow kuadrannya Robert T. Kiyosaki, ternyata kita akan ketemu kuadran, ya, the cash flow quadrant. Ini perlu dijelaskan nggak, teman-teman? Nah, di sebelah kiri, jadi ada sebenarnya ini ada 2 kuadran ya, ada 4 kuadran ya. Sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian sebelah bawah dan sebelah atas. Nah, sebelah kiri itu adalah employee, namanya employee atau karyawan. Teman, saya dulu karyawan. Jadi jalan-jalan ke Korea itu karyawan, ya. Kemudian self-employee. Self-employee ini adalah profesional. Ya, kalau mungkin kita sebut saat ini kayak artis itu masuk ke sini, YouTuber itu masuk ke sini, ya, freelancer, ya, konten kreator itu di sini, ya. Untuk orang kiri itu mengganti. Jadi kalau kemudian kita perhatikan ini time sama dengan duit, ya, time waktu sama dengan duit. Jadi mereka akan mengorbankan waktunya demi uang. Jadi kalau kemudian mereka itu kerjanya 8 jam, ya maka kemudian waktunya kerja dia itu dihitung dari jam kerjanya dia, gitu. Kalau misalnya ada dokter tidak praktek, ya maka kemudian dia tidak dapat penghasilan, teman-teman. Ya, kecuali kalau kemudian membuka atas nama asisten, kayaknya nggak mungkin ya. Atau kemudian artis, ya, artis harusnya manggung di mana gitu ya. Ini terlepas kemudian hukum artis bagaimana, kemudian terlepas bagaimana ya penghasilannya seperti apa ya dari segi hukum, ya kita lihat konsep, ya, cari duitnya. Kalau misalnya artis tiba-tiba sakit, diminta untuk manggung di kota Bandung misalkan, kemudian sakit, kira-kira dia dapat duit nggak? Dan akhirnya kemudian batal, ya nggak jadi manggung misalkan, ya nggak dapat duit, teman-teman, gitu. Jadi ini posisi ini. Atau kemudian kita sebagai karyawan ada 2 ya, mungkin kalau ASN lebih stabil ya, lebih stabil. Tetapi kalau kemudian saya dulu sebagai seorang karyawan masuk ke Puruk Cahu, dapat tugas ke sana, ya, kemudian tidak jalan, ya saya tidak dapat gaji. Gitu. Tidak jalan atau kemudian saya sakit atau kemudian saya berhalangan gitu ya. Jadi itu teman-teman, nggak dapat uang lembur, ya, seperti itu. Ini sebelah kiri, employee dan self-employed. Jadi kita mengganti waktu dengan uang, atau kita akan mencari uang itu dengan mengorbankan waktu kita. Yang pertanyaannya, umur kita saat ini berapa? Kemudian waktu kita bagaimana? Mau melamar kerja lagi di perusahaan mana? Gitu ya. Mau jadi dokter, kuliah kedokteran lagi gitu ya. Itu panjang nanti cerita, teman-teman. Nah,
Lalu bagaimana solusinya? Ya, saran kami jangan pakai kuadran kiri, teman-teman, tapi kuadran kanan. Nah, kuadran kanan ini ada dua. Yang di atas ini adalah business owner, ya, business owner. Yang kedua ini adalah yang di bawah adalah investor. Ya. Untuk kuadran kanan itu income tidak tergantung pada waktu kerjanya. Jadi mereka tidak ditentukan dari kerjanya. Lebih-lebih kalau kemudian kita perhatikan di sini duitnya, kalau business owner ini adalah employee. Jadi semakin banyak karyawan, ya E-nya ini masuk ke sini, semakin banyak karyawan maka semakin banyak duitnya. Ini rumus dari Pak Robert T. Kiyosaki, gitu ya. Nah, kalau kemudian investor bagaimana? Investor adalah uang, ya, uang. Semakin banyak uang yang diinvestkan atau diinvestasikan, maka akan dapat duit yang lebih banyak. Nah, berarti Mas, kalau begitu affiliate di mana? Affiliate di mana? Atau kemudian kuadran rezeki di mana? Di atas ini, teman-teman. Ya. Untuk pengembangan berikutnya, selain dari employee, di sini bisa diganti dengan affiliate. Semakin banyak affiliate atau semakin banyak tim, semakin banyak agen, semakin banyak distributor, maka semakin banyak duitnya. Maka saat ini sebagian orang itu berlomba-lomba membangun jaringan atau lomba-lomba membangun hierarki bisnis yang kemudian memperbanyak ya kantong-kantong ini distribusi, channel distribusi istilahnya. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, saran kami untuk mempercepat penghasilan kita, teman-teman fokus di business owner. Kenapa enggak di investor, Mas? Kalau di investor kita perlu duit, teman-teman. Ya, kita perlu mengumpulkan duit banyak dulu. Baru kemudian ya nggak masalah kalau teman-teman banyak duit. Silakan gitu ya. Tapi bagi kita yang saat ini sedang berjuang, lebih baik ya, lebih rasional itu kalau kemudian kita berfokus menjadi business owner. Dan teman-teman, ya, kalau kita berbicara tentang membangun tim, agen dan seterusnya, ini ada yang namanya leverage, ya, daya ungkit. Nah, kantongi dulu di sini. Ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, ini tentang the cash flow quadrant. Jadi kita ada tool untuk membantu ini. Nah, kuadran rezeki ini fokus di sini. Ya, kuadran rezeki fokus di sini. Di business owner. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita belajar lagi di sini. Kawan-kawan, ini apa ini? Gambar apa ini? Gambar gambar bungkus mie. Faktanya bagaimana, Mas? Jadi untuk menguraikan business owner itu kita belajar dari bungkus mie ini. Ya, mie instan. Kita nyebut merek ya, teman-teman. Malam hari ini kita nyebut merek. Anggap aja kita itu mie, ya, Indomie. Ya, ada mie goreng, ada chicken flavor gitu ya. Kawan-kawan, ternyata apa yang dilakukan oleh perusahaan Indomie ini tidak sederhana. Ya, dia itu membangun beberapa channel distribusi. Ya, ini channel distribusi. Kawan-kawan pernah yang namanya ke Indomarko? Ya, saat saya dulu buka warung, ya, itu belanjanya pasti ke Indomarko ini. Kenapa, kawan-kawan? Karena di sini harganya lebih murah, jauh lebih murah daripada toko biasa. Mungkin kalau kemudian kita tuh beli cuma satuan itu harganya ya biasa gitu. Tapi kalau kemudian kita beli dalam jumlah yang banyak itu bisa lebih murah. Nah, ternyata teman-teman, selain Indomarko, perusahaan Indomie ini juga punya Indogrosir. Ya. Maaf, saya datangnya ke sini ya, bukan ke Indomarko. Indomarko itu perusahaannya. Yang dibuka itu Indogrosir. Jadi datang ke Indogrosir, ya, bukan Indomarko, maaf. Jadi datang ke Indogrosirnya ini. Jadi beli produknya itu di sini. Saya dulu waktu buka warung itu beli di sini, teman-teman. Terutama susu ya, produksinya
Indomie itu apa namanya? Susu ini buat es itu teman-teman, apa namanya? Kayak pop ice gitu ya. Kayak bubble. Nah, itu belinya, iya betul. Ya, maaf saya tadi keliru. Ya, ini breaknya. Kemudian ini Indogrosir. Indogrosir ini ada beberapa. Kalau di sini di Kalimantan Selatan itu yang setahu saya itu ada di Banjarmasin, kemudian ada di Barabai. Ya, di hulu sungai tengah ya, hulu sungai tengah. Di Kalimantan Selatan itu ada trio hulu sungai. Hulu sungai utara itu ibu kotanya Amuntai, hulu sungai tengah itu Barabai, sama hulu sungai selatan itu Kandangan. Ya, itu dulu wilayah area saya teman-teman. Di Nyeles di situ. Nah, Indogrosirnya itu ada di Barabainya di tengah, ya, hulu sungai tengah. Kemudian ada Superindo. Superindo ini yang saya belum tahu kalau di Kalimantan Selatan itu di mana. Kemudian di Indomaret. Indomaret ini saingannya Indomaret April. Indomaret ya. Indo April, Indomay, ini Indomay sudah. Atau kemudian Alfamart. Nah, itu pasti ada produk yang namanya Indomie. Jadi mereka itu punya jalur distribusi itu teman-teman. Jadi untuk kemudian bisa kaya itu bagaimana caranya mereka itu. Jadi mereka membangun perusahaan itu. Itu. Iya betul. Tapi beda PT ya. Satu owner. Nah berikutnya lagi di bawah Indomaret itu ada yang namanya Warmindo. Ya Warmindo. Teman-teman mungkin ya ada itu Warmindo itu. Walaupun mereka jualan mie, ya pasti ada ini Indomie. Karena memang Warmindo namanya. Jadi konsepnya itu adalah partneran ya sama Indomie. Itu teman-teman. Nah, kalau kemudian kita paham tentang konsep ini, sebenarnya mereka ini praktek dari ini, business owner. Ya, semakin banyak employee, maka semakin kaya. Makanya kemudian mengapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Jadi karena memang dikuasai oleh mereka. Kalau kita di sini, apakah kemudian dapat komisi? Kan tidak. Ya, belanja di Indogrosir dapat komisi mereferensikan? Enggak. Belanja di sini dapat komisi? Enggak, kawan-kawan. Paling dapat diskon saja. Nih itu. Nah, keuntungannya ke siapa? Keuntungannya adalah ke bos-bosnya itu, teman-teman, begitu. Bisa difahami ya. Makanya kemudian kita konsepnya di sini agak lain ya. Yang kaya semakin kaya. Nah, ilmu ini akan coba untuk kita praktekkan di Kuadran Rezeki. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai leverage atau daya ungkit. Bagaimana kemudian ya masing-masing channel distribusi ini memberikan kontribusi kepada kita. Itu. Tapi dalam pengaplikasiannya apa? Pengaplikasian yang sedikit berbeda. Nah, ternyata kalau kemudian kita buka rumus kekayaan tadi, ya itu bukan 3M. Tetapi rumus kekayaan itu adalah leverage, ya, daya ungkit. Kemudian leverage, ya, daya ungkit, ya, kali leverage, ya, kemudian kali leverage. Maka kemudian dari situ insya Allah kita bisa pelan-pelan menuju kaya. Nah, berikutnya, teman-teman, kalau sudah seperti ini setuju atau enggak? Kalau sudah seperti ini, teman-teman, kira-kira leverage apa yang sudah Anda miliki saat ini? Leverage apa yang sudah dimiliki oleh teman-teman saat ini? Jadi leverage itu adalah daya ungkit. Jadi kalau kemudian kita bisa memanfaatkan itu, maka insya Allah kita bisa jauh lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Ada kira-kira? Ayo. Apa ayo kira-kira leverage-nya? Daya ungkitnya. Leverage atau daya ungkit. Daya ungkit teman-teman saat ini apa? Yang sudah dimiliki. Kawan-kawan, saya cerita tadi, misalkan saya menyebut Pak Yaumil Irham gitu ya. Saya menyebut Muara Teweh, ya, saya menyebut Hulu Sungai Selatan.
Sungai Tengah, kemudian Sungai Hulu, Sungai Utara misalkan. Itu sebenarnya leverage ya bagi saya. Ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Teman-teman itu, oh kalau misalkan saya mau jualan ke 3 kota itu, bisa menghubungi Mas Ferry. Gitu kawan-kawan. Saya punya leverage. Gitu. Saya mengatakan tadi, saya seorang sales. Saya adalah seorang sales teman-teman, jualan. Gitu. Sehingga ketika kemudian seperti itu, harapan saya bagi teman-teman yang mendengarkan cerita kita, itu kalau misalkan saya punya produk mau dilempar ke daerah sana, itu hubungnya siapa? Ini adalah bagian dari contoh ya teman-teman. Ini adalah bagian daripada leverage. Teman-teman harus cerita. Ya, Solo. Ya, Mas Andang dari Solo. Apa ini? Solo itu saya punya apa? Saya punya potensi apa ini di Solo? Saya bisa ngembangkan apa nih? Ayo produk kamu masuk ke Solo misalkan. Teman-teman masuk ke Solo, gitu kan? Itu adalah bagian dari leverage. Ya, kalau dari guru-guru kita, misalkan, ya, ketika kemudian ngobrol ke Anthony Robbins, kemudian ke gurunya Robert T. Kiyosaki, dia mengatakan, saya perwakilan dari Indonesia. Indonesia ini memiliki jumlah penduduk sekian. Ya, terus hubungannya apa, Mas? Ya itu leverage sebenarnya teman-teman. Makanya kemudian Pak Tung itu diangkat menjadi authorized ya, dealer resminya ya, atau bagian distribusi ya produknya Anthony Robbins. Ini contoh ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman itu adalah punya link di misalkan di umroh gitu ya. Boleh sebenarnya, itu adalah bagian daripada leverage. Saya itu adalah agen umroh. Itu adalah leverage teman-teman. Nah, kira-kira leverage-nya teman-teman apa? Lihat tahu dulu dong. Tanya dulu. Kalau belum ada, doa. Leverage itu contohnya apa, Coach? Circle. Leverage itu daya ungkit ya. Contohnya yang seperti saya contohkan tadi. Ya. Ada peluang, ada kemungkinan kita itu dapat duit. Gitu. Atau faktor kali. Leverage itu adalah faktor kali. Leverage kali leverage kali leverage. Jadi faktor kali faktor kali. Atau value. Bisa juga value, nilai saya apa? Dibandingkan trainer yang lain saya apa? Value-nya. Itu bagian dari leverage teman-teman. Tapi leverage-nya ini kuat atau tidak kan gitu ya. Daya ungkitnya ini kuat atau tidak. Gitu. Ya, bisa dipahami ya, ada gambaran ya. Nah, teman-teman, untuk mendongkrak kekayaan itu, untuk mendapatkan duit yang banyak, kira-kira leverage yang sudah dimiliki itu apa? Nah, ini jadi PR kalau belum. Ya. Circle boleh juga, circle. Dari circle itu kita bisa jualan ke circle-nya. Atau apa? Belum ada? Kalau belum ada, saya usulkan. Ya, saya mau usul teman-teman. Oh, ada yang menjawab nih, ada yang komentar, Masya Allah. Baik, kita tunggu dulu. Skill atau skill boleh. Menjadi pemasar di perusahaan boleh juga. Strong why dari dalam diri. Ya, strong why. Alasan kuat dari dalam diri. Ini bisa jadi leverage. Ya, bisa jadi leverage juga. Tapi apa? Gitu ya. Yang harus diceritakan kepada orang lain gitu ya. Supaya orang itu tahu. Atau kemudian minimal saya tahu. Di bidang teknologi punya skill coding. Oh, Masya Allah, izin keluar silakan. Membangun tim yayasan pendidikan. Nah, ini bagian dari leverage. Dan nanti persoalan berikutnya adalah terus diapakan. Setelah itu teman-teman tahu terus diapakan supaya kemudian ini menjadi duit. Kalau kemudian, jadi kira-kira begitu ya kawan-kawan. Kalau menjadi KIK misalkan membangun tim yayasan, diapakan ini supaya jadi duit. Nah gitu kan. Kalau punya skill coding ini diapakan untuk jadi duit ya. Cari komunitas, cari circle atau apa gitu ya. Jualan. Jualan. Skillnya atau leverage-nya adalah jualan. Baik kawan-kawan, ini saya punya usul.
Baik, punya skill. Kita punya skill tapi bingung cara jualnya. Nah itu. Jadi ya ini tantangan kita. Bagaimana bisa dapat duit? Ini panjang ini bulet ya. Nah, saya punya usul teman-teman. Agar kemudian rumus kekayaan ini menjadi nyata dan lebih tergambar. Nah, saya punya usul ini, teman-teman jawab terus ya. Tidak seramai jualan teman-teman juga. Ya nggak apa-apa Kak Ika. Yang penting leverage ya. Yang penting daya ungkit dulu. Daya ungkit itu bisa tinggi, bisa tidak tinggi gitu ya. Nanti kan itu bagian dari powernya, kekuatannya, skillnya. Itu bisa ditingkatkan. Daya ungkitnya itu bisa lebih tinggi lagi bagaimana. Ya, kalau kemudian kita berbicara di sini, misalkan Indomarko itu di satu kota ada satu, misalkan. Kemudian Indogrocernya misalnya ada dua, berarti 1 kali 2 kan gitu. Superindonya ini ada berapa kira-kira? Ya, Superindonya ini ada berapa? Anggap aja 5, ya 1 kali 2 kali 5. Ini berapa sudah? Indomaretnya itu berapa? Hampir 1 meter, 3 meter ada Indomaret. Berarti satu kota kira-kira ada berapa? Anggap aja 100. Berarti 1 kali 2 kali 5 kali 100. Berapa totalnya teman-teman? Kalau jualan mie satu hari 1000 mungkin nggak? Sangat mungkin gitu loh teman-teman. Ini adalah daya ungkit. Ya, atau kemudian kita sebutnya adalah multi tiernya Indomie. Ini tier 1, ini tier 2, ini tier 3, ini tier 4, ini tier 5. Lah Warmindo itu di satu kota misalkan di Banjarmasin berapa? Nah tinggal ngalikan. Ya belanja ke Indomaret berapa lah? Ini dikalikan gitu kawan-kawan. Ini adalah daya ungkitnya. Ya, cuman di sini kan komisinya kemana? Ke bosnya kan gitu. Nah bagaimana kemudian kita bisa berbagi dan berjamaah? Nah ini Masya Allah. Be, do, have ya. Ini bukunya Pak Jamil Azaini. Baik teman-teman, kita kembali ke sini. Ya. Rumus kekayaan apa? Leverage ya, leverage kali leverage. Ya. Saya usul ya, rumus kekayaan yang perlunya untuk kita wujudkan itu seperti ini jadinya. Produk digital ya, produk digital kali affiliate kali multi-tier. Gitu. Jadi ini adalah daya ungkit teman-teman. Produk digital adalah daya ungkit. Dan Masya Allah ya, saya secara pribadi kalau misalnya mau jualan sendiri, produk digital itu sebenarnya bisa. Saat website Kuadran Rezeki lagi upgrade itu kan agak panjang ya, agak lama. Beberapa kali uji coba begitu. Itu saya jualan sendiri, teman-teman. Dan alhamdulillah sebenarnya ternyata bisa, cuma jualan pakai WA, tidak pakai yang lain. Tidak pakai website, tidak pakai link. Dan saya juga tidak ngajak-ngajak. Ternyata saya bisa jualan sehari itu. Terkadang bisa closing 3, bisa closingan 8 gitu ya. Cuma duduk beberapa menit ya, atau beberapa jam ya, mungkin beberapa menit ya, nggak lama. Kemudian kita kirim pesan, ternyata ada yang beli gitu. Dan Masya Allah, produk digital itu menurut saya mudah untuk dijual. Ya, makanya kemudian kita katakan produknya ini mudah gitu ya. Atau kemudian cuannya itu menjadi mudah insya Allah. Kemudian affiliate. Ya, kenapa affiliate? Affiliate ini dari segi hukum tentunya, dari segi hukum Islam itu insya Allah masih diperbolehkan. Kemudian mudah, kita cuma berbagi link. Ya, kita cuma berbagi link. Tanpa aneh-aneh gitu loh teman-teman. Kemudian multi-tier. Multi-tier itu bagaimana? Seperti Indomarko. Nah, di sini. Cuma bedanya multi-tier yang akan kita bangun di sini adalah komisinya dikembalikan ke teman-teman. Jadi teman-teman akan menjadi bagian di Indomarko, Indogrocer, Superindo di sini. Tapi istilahnya bukan ini ya. Gitu kawan-kawan. Nah,
Kenapa kemudian produk digital? Satu, produk digital ini dilihat dari produksi, insya Allah terjangkau, ya, mudah produksinya. Kemudian jangkauannya, ya, itu tidak terbatas area. Nah, fakta menunjukkan pada malam hari ini ketika kita ngadakan Zoom, itu hampir di seluruh Indonesia hadir. Ya, kita tidak pernah dibatasi wilayah. Ya, ada yang dari Palu, ada dari Solo, ada yang dari mana tadi? Bandung, ya, ada yang dari Kalimantan. Gitu, ada yang dari NTB. Kemudian free ongkir. Free ongkir ini tidak mikir ongkirnya itu bagaimana, itu tidak mikir, kawan-kawan. Kemudian dijual berulang, bisa dijual berulang. Jadi ada potensi, ini ada kata-katanya, sangat memungkinkan untuk dijual berkali-kali. Karena kita cuma berbagi link, kemudian nanti ada orang baru lagi beli lagi. Ada program baru lagi, ada orang yang beli. Gitu. Jadi kenapa kemudian produk digital itu sangat menarik? Ya, saya secara pribadi pun jatuh cinta dengan produk digital. Kenapa? Ya tinggal mainkan saja. Ya. Makanya berbagai macam kita lakukan. Termasuk kalau kemudian teman-teman ada di grup bimbingan affiliate, itu bagaimana kita memancing interaksi dulu. Ya, membangun komunikasi dulu dengan calon pembeli kita. Hanya ada berbagi e-book, ada yang ya kita siapin kayak gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu. Kita berikan value dulu. Berikan manfaat dulu sebelum kemudian mereka kita juali. Nah, ini tentang produk digital. Ini adalah leverage yang pertama, teman-teman. Usulan saya. Ya. Iya, betul. Mas Arief. Jadi kita bisa jual berkali-kali. Nanti kalau teman-teman bisa bikin produk digital, yuk kita pasarin di Kuadran Rezeki, kita kerjasama. Ya, di Kuadran Rezeki bisa atur nanti bagaimana caranya. Kita bisa kerjasama lah intinya. Ya, seperti itu. Dan itu senang bagi saya. Karena yang jualan tidak hanya saya gitu ya, teman-teman. Tapi ada nanti yang bantu. Nah, ini yang pertama. Kenapa kemudian produk digital adalah leverage. Ya, yang kedua, affiliate. Apa ini affiliate? Nah, kawan-kawan, secara website, Kuadran Rezeki itu secara konsep, Masya Allah ya, marketing kit ada, lead magnet ada. Ya, ini istilah-istilah kalau misalnya kawan-kawan yang baru kemudian mau tanya lead magnet itu apa mas, itu nanti kita jelaskan. Tapi secara konsep begitu, ada notifikasi, ada keuangan laporan, komisi tercatat, ya, penjualan dan seterusnya. Kawan-kawan, kalau kemudian seperti ini, ya, ada yang menemani, ada yang jualan, teman-teman cukup mengundang aja ke Zoom, ya, kalau kemudian closing, ya, yang dapat komisi teman-teman. Gitu. Jadi konsep seperti ini adalah affiliate. Ya, affiliate. Di sebelah saya melihat ada teman kita yang jualan pakai aplikasi. Ya, pakai aplikasi. Saya menyebutnya aplikasi hijau. Ada aplikasi putih juga. Tapi ketika kemudian nanti teman-teman itu memainkan di sana, ya, dapat komisi itu nanti dipotong, teman-teman. Ya, antara 3% sampai 5%. Wah, kalau kayak gitu kecil, Mas. Iya, kecil. Kalau omsetnya teman-teman kecil gitu ya. Tapi kalau omsetnya teman-teman itu besar, ya anggap aja 100 juta. 5%-nya berapa? Teman-teman yang bikin produk, teman-teman yang memasarkan, ya. Kemudian aplikasi tersebut yang dapat komisi. Gitu. Itu sebenarnya passive income bagi dia. Itu adalah leverage-nya dia. Ya. Teman-teman adalah bagian dari leverage-nya dia. Ya. Itu ya, teman-teman. Kalau di Kuadran Rezeki bagaimana? Kuadran Rezeki cuma membangun, ya, bareng-bareng. Ya, konsepnya jualan kita sudah siapkan. Kemudian nanti kalau dapat komisi ya sudah ditransfer sesuai dengan nominal. Ya, tanpa kita potong.
ya. Dan insya Allah ini nanti kalau kemudian komisinya besar, teman-teman bisa dapat harian, ya, komisinya harian. Hari ini dapat komisi, mungkin besok mau diklaim boleh, Mas transfer, gitu. Gak apa-apa, teman-teman. Ya, bagian dari komitmen, bagian dari pemberdayaan umat. Mohon doanya nanti ke depan, ya, Kuadran Rezeki itu kalau transfer auto, ya, ini lagi mengusahakan untuk bisa auto. Jadi teman-teman request, ya, uang ditransfer sendiri, kan asik. Jadi saya tidak ngurusi transfer, ya. Ini adalah konsep affiliate, teman-teman. Ya, konsep affiliate ini adalah daya ungkit. Jadi kawan-kawan lebih praktis. Boleh seperti itu. Diarahkan ke Zoom, ya. Itu daya ungkit, teman-teman. Jadi ada yang ikut, apa itu Kuadran Rezeki, ajak aja ke Zoom. Itu. Nah, kawan-kawan, berikutnya yang jadi persoalan itu affiliate saat ini di Indonesia, saya melihat, ya, apalagi saya dulu pengalaman di sini, saya ikut affiliate beberapa, teman-teman, banyak yang saya ikuti, ya. Ya, akhirnya apa? Kerja bakti. Kenapa kerja bakti? Oke lah, websitenya oke. Ya, bisnis oke, ya, marketing oke, lead magnet oke, kemudian penjualan oke, ya, keuangan oke, notifikasi oke, gitu ya. Tapi kerja bakti, kenapa kerja bakti? Ya kita mencari dulu, mencari sebanyak-banyaknya lead magnet, orang baru. Kenapa? Karena di sana satu, komisinya bisa jadi tidak di lock, ya, komisinya tidak di lock, sehingga kemudian ya kita cari lagi, gitu ya. Kemudian mereka pindah, daftar ulang, lari deh, gitu ya. Saya cukup lumayan di situ tuh. Jadi ada aplikasi yang menggunakan itu, ya saya lihat, oh si bapak itu yang biasa langganan ke saya sudah enggak lagi, ya. Karena beliau kayaknya sudah masuk ke sistemnya dia. Karena apa? Karena tidak di lock. Satu itu. Yang kedua, satu level. Ya, komisinya satu level, teman-teman. Nah, kalau kemudian seperti itu, teman-teman kerja bakti. Kalau tidak banyak yang direferensikan, maka tidak banyak pula komisinya. Nah, di Kuadran Rezeki kita mengusulkan leverage yang ketiga. Apa itu? Multi tier. Jadi di Kuadran Rezeki ada sistem, ya, membership itu kurang lebih begini. Ya, dia ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 sampai tier 7. Ya, untuk jenis member kita ada 3, teman-teman. Ada free member, itu komisinya 10% untuk semua produk, kecuali kalau beliau ikut program, ya, program event. Program event itu biasanya 30%. Ya, itu program baru, teman-teman. Tidak hanya di Zoom tetapi di chat, ya, di grup, ya. Kemudian yang kedua adalah affiliate atau affiliate basic. Affiliate basic ini kurang lebih komisinya begini, 37 sama 3 ini kita ubah. Ini update terbaru. Ini update terbaru. Nggak tahu nanti ke depannya akan berubah seperti apa lagi. Kemudian yang berikutnya adalah affiliate pro atau super affiliate. Lah, super affiliate ini ada 7 di sini. Nah, inilah yang kemudian menjadi leverage, teman-teman. Jadi Indomarko-nya ini di tier 1 gitu ya. Kalau tadi Indomarko itu cuma 5 tier, kita ada 7 tier. Itu kira-kira kawan-kawan gambarannya. Lantas bagaimana, Mas? Ya, lantas bagaimana? Kita lanjut atau enggak ini? Ini hanya ilustrasi, ya, atau kemudian ini adalah skema bagi hasil plan atau kemudian potensi rezeki di kuadran rezeki. Kenapa kita mengatakan kuadran itu dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk meleverage rezeki kita. Nah, kalau kemudian kita hitung, boom, berapa teman-teman komisinya? Jadi dari produk satu saja, ini hanya dihitung dari satu produk, ya, itu kita punya potensi 60 miliar, kawan-kawan. Ya, 60 miliar untuk super affiliate.
Jadi tier 1 atau ini kalau kemudian mau dikejar berapa nih gitu ya. Mau dikejar mingguan, mau dikejar bulanan, atau dikejar tahunan. Kalau tahunan kayaknya kelamaan ya. Berarti kita mau mencapai seperti ini 7 tahun. Ya, kalau kemudian bulanan, kayaknya itu yang mungkin masih bisa lah. Mendatangkan 10 orang aja, ya, dengan komisi 40% itu kayaknya insya Allah bisa mendatangkan 10. Ya, teman-teman kontaknya berapa di grup itu? Di Google kontaknya berapa? Ya, mendatangkan 10. Dari tim yang kita bentuk 10 orang ini, kalau kemudian akhirnya membentuk ya circle baru, maka ada 100 nih. Ya, demikian seterusnya. Maka komisi yang bisa dapatkan adalah 1 juta. Demikian seterusnya ya, mungkin masih kecil mas 1 juta ya nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau kemudian kita bisa membangun tier sampai anggap aja 4 ya kan lumayan 30 juta. Ya. Apalagi kalau kemudian kita berhasil membangun tier sampai ke level 7. Makanya ini ya saya menyebutnya leverage. Ya, leverage. Jadi 3 apa tadi? Produk digital, affiliate, dan multi-tier. Itu adalah leverage bagi kita. Gimana teman-teman? Mas. Kayaknya nggak nyampe deh. Saya ini orangnya pesimis. Saya ini gaptek mas. Saya ini kayaknya nggak punya motivasi. Kayak nggak mungkin deh mas. 60 miliar. Oke teman-teman, nggak masalah. Kalau memang seperti itu, ya kita mengikuti suara terbanyak. Oke lah semua misalkan ya, dalam keadaan pesimis. Ya. Tapi pesimisnya pun itu kira-kira persentase keberhasilan berapa persen? Potensi keberhasilannya berapa persen? Ya, 10%. Atau berapa? Udah deh, kita nggak mulu-mulu. Kita cari 1% aja keberhasilan dari ini. Ya, di boom 60 miliar. Kalau kemudian kita bisa konsisten. Ya. Dengan konsisten seperti itu, kemudian kita masih pesimis. Oke lah, ya kita turuti aja keinginan berleha-lehanya kita. Kesempatan untuk bermanja-manjanya kita dengan kondisi kita saat ini. Ya. Dengan rasio closing atau rasio keberhasilan itu misalnya 1% aja, apa yang kemudian terjadi teman-teman? 1% itu ternyata masih punya potensi sekitar 600 juta. Gimana teman-teman? Menarik? Makanya kemudian kita katakan ini adalah leverage. Gitu, 600 juta. 600 juta kalau kemudian teman-teman hutangnya 100 juta kira-kira masih cukup untuk lunasi hutang. Insya Allah lebih. Itu ya kawan-kawan. Ada gambaran kira-kira ini big picture kita. Jadi kita mau kemana sih gitu. Tidak 1% saja sudah cukup. Tidak usah muluk-muluk. Tapi kalau kemudian teman-teman mau konsisten, mau fokus, mau ngikuti arahan, ya insya Allah bisa. Yuk kira-kira siapa yang mau? Dar. Siapa yang mau? Saya tidak tidak ngemis-ngemis teman-teman. Ya, siapa yang mau? Yang pengen jadi tim affiliate Kehadiran Rezeki ya, yang memadukan antara produk digital, kemudian tadi apa? Affiliate dan multi-tier. Nah, kesempatan malam hari ini, teman-teman, kesempatan malam hari ini, saya tidak ngemis, teman-teman yang mau saja. Bismillah, ya, Bismillah. Kita lagi ada pendampingan, ya, ada pendampingan. Jadi yang nanti yang teman-teman join dari kelas affiliate income blueprint ini, ya, kawan-kawan
langsung akan kita beri opsi untuk menjadi tim affiliate super. Ya, tim affiliate super di sini teman-teman. Langsung ke sini. Ya. Untuk ketentuan biasanya untuk berlaku per upgrade website ini, ya, kawan-kawan yang daftar siapapun itu akan kita masukkan ke dalam level ini. Ya. Level ini. Dengan ketentuan dia akan bisa menjadi affiliate pro atau super affiliate ketika 2. 1, beliau belanja minimal 1 juta. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan minimal omset atau komisi 2 juta. Seperti yang kita ceritakan di kelas bimbingan, ya. Di grup bimbingan, teman-teman yang ada di grup bimbingan itu kita ada jelas, ya, kita jelaskan. Lalu kemudian nanti akan ditawari, mau nggak jadi super affiliate? Gitu ya. Tapi khusus untuk malam hari ini, teman-teman, yang teman-teman mau join, ya, mau gabung, mau join untuk menjadi atau untuk belajar di affiliate income blueprint, maka kawan-kawan akan dapat fasilitas langsung ke sini. Itu akan mendapatkan super affiliate yang punya potensi 60 miliar. Kawan-kawan boleh bandingkan dengan affiliate yang lain, ya, konsep website yang lain. Ya, kalau kemudian satu level ya di sini teman-teman, nyengir teman-teman. Mau 1000 ya 1000 kali 400 ya kali 40 ya berapa? Ya, 1000 di sini. Ya paling dapatnya sekitar 30-an juta. Ya nanti silahkan dihitung. 40 juta ya, 40 juta. Kalau dapat member 1000. Kalau di sini kita cuma 10 teman-teman. Fokus ke 10 orang. Ya sebelumnya kita 6. Ya kita fokus 6. Tapi kita naik. Kita upgrade 10 lah. Masuk 6. Ya kontaknya teman-teman jauh lebih banyak. Facebooknya berapa sih? Masa nggak ada yang closing? Ya kita bangun big picture kita. 60 miliar. Coba nanti banding-bandingkan ya. Di affiliate sebelah yang menggunakan konsep multi-tier ada juga teman-teman. Tapi jauh tidak ada apa-apanya dibandingkan kita. Jauh dibandingkan kita. Ya. Silahkan, monggo. Nah, ini memandang satu alternatif atau jawaban dari doa-doa teman-teman. Bagian dari alternatif, solusi untuk mendapatkan income besar. Ya, ayo kita fokus. Ya. Fokus pada impian. Ya, hal-hal yang lain yang sifatnya teknis itu kita bisa selesaikan insya Allah. Jangan dibalik ya. Kita inginnya dapat duit gede, tapi ketika menghadapi problem kecil tidak bisa login mas. Masya Allah, tidak bisa login aja pusing ya. Mengeluh gitu ya. Padahal tidak seberapa teman-teman. Teman-teman tidak bisa login, itu tidak berdosa. Tidak ada dosa. Nah ini adalah affiliate income blueprint. Ya, affiliate income blueprint. Kelas kita harganya 300.000. Khusus yang Zoom malam hari ini. Kita buka untuk 8 orang aja. Kita membina orang banyak-banyak itu, kalau tim kita belum terbentuk, ya itu tidak mudah, teman-teman, asli. Kawan-kawan bisa perhatikan ya di grup bimbingan bimbingan affiliate. Pertanyaannya ya begitu-begitu aja gitu ya. Padahal sebenarnya itu sendiri aja bisa gitu. Jadi ya kira-kira begitulah. Nah ini kita tidak terlalu banyak ya membimbing orang aja, yang penting ngerti, paham, dan nanti kita pengennya teman-teman juga membimbing. Secara konsep kita itu affiliate kita adalah affiliate berbagi tugas. Ya, semuanya kita bantu untuk dari website segala macamnya ya. Dengan semua keterbatasan kita hanya punya semangat untuk bareng-bareng keluar dari gua krisis ekonomi ini. Nanti kita teman-teman fokus di membangun database. Kalau kemudian ada pertanyaan dari Mas Arif tadi, ya cara marketingnya bagaimana, nanti kita belajar bareng-bareng. Tapi paling tidak produk itu kita siapin, termasuk produk free
Jadi teman-teman cuma berbagi produk free. Bagi produk free, nanti kita arahkan ke Zoom. Nah, di Zoom kita akan diskusi seperti ini. Ya monggo. Gitu. Tergantung orang mau atau tidak. Tapi ya masa sih kasih 60 miliar nggak mau. Tapi khusus untuk teman-teman yang join di Zoom ini. Jadi kita nggak tahu nanti rekaman Zoom ini akan kita bagikan dalam keadaan terbuka atau enggak. Ya, tapi khusus untuk teman-teman yang join di Zoom malam hari ini, bagi yang mau, yuk komitmen, silahkan di check out ya. Kelasnya Affiliate Income Blueprint berbeda dengan kelas 10 juta ya. Di sini tidak main jutaan lagi teman-teman, kita main miliaran. Ya. Dan dengan begitu kita bisa mempraktekkan. Jika teman-teman sudah check out ya, check outnya di mana? Di sini teman-teman. Nanti silakan di ketik bit.ly/100tim. Nah, tidak mau. Keliru, maaf. Everyone. Nah, dikirim ke sini kawan-kawan. Jadi siapa yang ngadakan Zoom kita? Siapa yang bikin materi kita? Siapa yang bantu closingin kita? Teman-teman cuma satu. Ya, ngundang orang aja. Ya, ngundang orangnya pun link affiliate-nya kita siapin. Ya, teman-teman masuk ke website itu ada konten promosi. Ya. Teman-teman tinggal mainkan. Mudah kalau menurut saya. Ya. Tapi ya begitu, kalau belum terbiasa ya tantangan ya. Itu ya teman-teman gambarannya. Nanti teman-teman bisa belajar dari ini ya, menjalankan bisnis affiliate ya. Kemudian kalau misalnya nanti suatu saat teman-teman punya produk di kita, mau dijual di kita boleh. Nah, sistem kita multi-tier ya. Mungkin bukannya nyombong tapi yang konsisten ya, konsisten untuk jualan atau sistemnya itu multi tier cuma kuadran rezeki. Ya, kompetitor kita di sebelah pada gugur. Tidak tahu kenapa. Ada di website ya, ada di website untuk konten promosinya. Ya, kalau misalnya tidak nanti kita siapin juga di Notion, teman-teman. Saya lagi seneng belajar bikin konten-konten atau bikin copywriting itu di Notion. Ya, lagi banyak ini, lagi belum diupdate aja ya. Gitu. Insya Allah nanti diupdate. Nah, yuk teman-teman, Bismillah. Kita lagi berbenah. Mudah-mudahan teman-teman juga siap untuk berbenah, gitu ya. Go miliarder dan bareng-bareng yuk kita ke Baitullah ya. Kita wujudkan impian kita. Dan insya Allah nanti minggu depan itu tanggal berapa ya teman-teman? Pokoknya sekitar tanggal 20 Mei itu kita akan angkat tema bangkit dari hutang gitu ya. Kita ramaikan event minggu depan karena lawan kita itu bukan menggunakan affiliate tapi menggunakan iklan. Teman-teman, kita menggunakan affiliate. Jadi kita berperang untuk melawan hutang. Jadi saudara-saudara kita di luar sana banyak nggak yang punya hutang? Nah, kita punya produknya. Produk program lunas hutang. Dan teman-teman dapat komisinya. Harga kelasnya 300-an ribu. Gitu. Dapat komisi begitu, Masya Allah. 40%-nya aja untuk level pertama, kawan-kawan bisa lumayan gitu ya. Baik, itu teman-teman